Bapak Ibu Saudara, terima kasih pada siang hari ini saya menerima kunjungan istimewa dari Gembala Pematang Siantar, yaitu Ibu Ega, kemudian Mikhana, Novi, dan Nira. Terima kasih, saya ingin memberikan kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami stroke, saudara. Dan saat stroke itu saya sudah tidak ada harapan. Bahkan tangan itu paling cuma segini, itu sudah sakitnya luar biasa. Tapi sekarang bisa ke belakang, juga tidak bisa jalan, kemudian tidak bisa bicara, alias ya bisa bicara tapi pelo. Ya, tapi saya bersyukur Tuhan memberikan kesembuhan. Bahkan saya sekarang sudah bisa naik motor. Ya, saya sudah bisa naik motor lagi. Saya juga sudah bisa jalan. Barusan tadi pagi saya jalan-jalan ke Taman Kiai Langgeng bersama dengan jemaat, cukup banyak yang ikut saya, karena saya lebih senang itu jalan itu rame-rame. Ya, dan saya bersyukur kepada Bapak Yahweh, Tuhan sudah sembuhkan. Saya sudah bisa berlari, ya normal lah seperti biasa lagi. Walaupun teman-teman saya yang juga mengalami stroke lebih dulu daripada saya, tapi dia belum bisa berbuat apa-apa. Saya sudah bisa naik motor, tapi saya yang paling bersyukur adalah daya pikir saya. Daya pikir saya itu sekarang boleh dibilang tidak mengalami penurunan. Jadi saya masih bisa mengingat firman Tuhan, cuman hanya masalah bicara itu pelo, nggak bisa jalan, ya jalannya satu-satu, masih pakai tongkat, tapi sekarang saya sudah lepas dari tongkat. Semuanya itu akibat dari dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara semua juga. Ya, saya berterima kasih karena Tuhan memberikan kesembuhan, apalagi saya mendapat kunjungan istimewa dari Ibu Ega, dari Mikhana, dari Nira, dari Novi. Itu satu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Semangat gitu ya, menambah semangat. Daripada saya sendirian di sini. Ya memang saya ada bersama jemaat, tapi alangkah lebih senangnya kalau ada teman-teman semua datang ke sini. Makanya saya bilang jangan terlalu cepat-cepat pulang gitu. Saya berharap bisa kasih waktu barang nginep 2 malam atau 3 malam gitu loh. Jadi santai di sini. Ya itu kira-kira sedikit kesaksian saya yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih. Jadi mohon maaf ini Ya. Papi Lukas, waktu stroke itu awalnya bagaimana? Jatuh atau? Sebetulnya saya punya gaya hidup itu tidak baik. Yang pertama, saya sering kali tidur itu jam 2 pagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak olahraga, tidak pernah olahraga. Yang ketiga, saya boleh dibilang sering mempergunakan handphone. Saya taruh di kepala itu karena radiasi yang sangat kuat. Radiasi yang tinggi ya? Sangat kuat sekali. Itu yang membuat saya lumpuh itu. Kemudian juga sampai di dalam pelayanan itu nggak ingat waktu. Nah sekarang ini saya bersyukur bahwa jemaat itu bisa menyadari kalau dulu sebelum saya sakit, saya harus membalas WhatsApp orang itu minimal 500 sampai 600 pertanyaan. Tapi karena sekarang orang sudah tahu paling sekitar nggak sampai 20 sekarang ini. Ya, minim sekali. Tapi Jadi, maksud saya begini, Pi. Waktu stroke itu Papi jatuh atau badannya tidak bisa bergerak atau bagaimana? ya, saya mengalami stroke itu justru dalam pelayanan. Jadi waktu saya khotbah, tiba-tiba seluruh tubuh itu terasa kayak geringgingan gitu. Apa genggingan? Geringgingan. Bahasa Indonesia. Apa itu? Gemetar. Gemetar. Terus panas sekali. Nah, pada saat itu saya sudah nggak ingat
Itu ada di video saya digotong masuk ke sini, itu sudah pucat. Ya boleh dibilang hampir mati. Ya kalau bukan pertolongan Bapak Yahweh, ya pasti mati gitu. Karena wajah saya sudah pucat, sudah kayak mayat gitu. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi saya bersyukur saya bisa kembali lagi. Walaupun Jumat pada masuk ke sini semua, mereka nangis gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya Tuhan izinkan saya lebih dulu ya nyusul aja. Oh itu badannya semua lumpuh total? Lumpuh, nggak bisa berbuat apa. Nggak bisa buat apa-apa, diam. Tapi saya diam. Lemesnya luar biasa. Jadi semua badan nggak bisa gerak? Nggak bisa gerak, tapi lemesnya luar biasa. Gitu. Tapi dengan pertolongan atau mujizat dari Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, sehingga pulih kembali dengan total ya? Iya, pulih kembali dengan total. Bahkan saya bisa naik motor. Lah, ada satu kejadian bahwa saya ingin naik motor. Itu banyak yang mengatakan, oh jangan naik motor. Nanti kalau jatuh gimana? Lah, kamu suruh saya beriman, sembuh. Lah, sekarang saya beriman sembuh, saya harus naik motor. Padahal motornya itu NMAX yang Bumblebee itu cukup besar sekali, 155 cc ya, tapi saya berani jadi sampai bisa bawa motor lagi ya, sampai bisa bawa motor. Dan sekarang sudah 2 kali saya naik motor. Waktu stroke itu pada saat berbuat apa? Kejadiannya pada saat khotbah. Pada saat khotbah jatuh. Iya, auto jatuh begitu. Itu lemas semua. Lemas semua. Jatuh, terduduk lemas. Akhirnya nggak bisa bergerak apa-apa. Saya juga menghimbau agar supaya semua yang nonton saya itu hindari telepon seperti ini. Kalau telepon seperti ini itu kata dokter tuh radiasinya besar sekali. Gitu. Tapi ini semua kan pakai speaker atau pakai headset. Oke. Walaupun tetap ada radiasi headset. Apalagi yang pakai kabel Bluetooth. Itu kan kabelnya bisa jadi antena. Kemudian pakai Bluetooth juga tetap kena gitu, tapi tidak sebesar HP. Gitu. Itu saat kejadiannya udah berapa lama, Papi? Saya itu ya bulan Februari atau Januari ya. Januari berarti setengah. Jadi pada waktu tahun itu 2025. Iya, baru saja. Jadi saya pikir pada waktu itu malam tahun baru itu saya vertigo. Vertigo muntah-muntah habis sama sekali yang ada di perut saya. Ternyata kata dokter kalau muntah-muntah itu sebetulnya adalah gejala stroke. Cuman nggak ngerti. Jadi saya kesembuhannya waktu itu vertigo ya. Saya cuman makan Antimo. Itu sembuh memang. Tapi tengah malam pada waktu itu saya sempat dilarikan ke rumah sakit. Saya disuntik. Itu juga sembuh. Itu cuman dokter bilang ini sebetulnya vertigo itu adalah gejala stroke. Tapi ini memang diizinkan Yeshua HaMashiach terjadi supaya melihat ada kuasa Yeshua HaMashiach yang menyembuhkan. Walaupun Papi Lukas itu stroke lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi puji Yeshua HaMashiach sembuh total, saudara-saudaraku. Kami sudah satu hari satu malam di sini dan melihat Papi Lukas energik banget ya, naik tangga sampai lantai 4. Wow, luar biasa. Itu semua karena kuasa Yeshua HaMashiach. Kehilat yang baru dibangun Bapak Ibu itu kurang lebih 3,5 lantai ya. Jadi waktu itu apa yang ada di dalam rohnya Papi waktu pada saat pingsan? Karena ada videonya nanti yang saya akan masukkan ke sini. Apa yang Papi rasakan? Pada waktu pingsan itu saya nggak ingat apa-apa. Di dalam hati nggak ada doa-doa? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya? Jadi blank sama sekali. Blank sama sekali. Udah blank. Gitu. Blank, namanya stroke, udah blank. Jadi itu semua karena kuasa darah Yeshua HaMashiach ya, Bapak Yahweh itu Yeshua HaMashiach yang menyembuhkan gitu. Karena kalau orang stroke itu ya harus
apa namanya, pasti ada sisa-sisa, walaupun ada sembuh tapi nggak total. Iya. Tapi kalau ini Papi Lukas itu total, kita lihat dia energi banget sampai lantai 4 pun bisa sendiri gitu kan. Iya, Nah, itulah artinya bahwa Yesus Hamasi itu menyembuhkan Papi gitu. Namanya itu berkuasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan kesembuhan. Itu semua juga akibat doa-doa saudara juga. Iya, amin. Tanpa dukungan doa ya saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena kan waktu stroke itu sedang live. Iya, Sedang live benar. streaming. Oh, ada di Khotbah. YouTube itu? Ada Ada. YouTube. Oh, nanti saya akan ambil dari YouTube itu, saya sambungkan ke sini, nanti saya gabung. Saya upload di YouTube juga. Jadi ini kesaksian yang sangat luar biasa bahwa penyertaan Adonai Yeshua HaMashiach itu sungguh luar biasa bagi anak-anaknya ya. Jadi Amin. kalau setelah beberapa hari setelah, kan saya lihat tuh ya, mami itu kan ngolesin berdoa sampai menginiin wajah papi gitu ya, bisa kembali lagi rohnya gitu ya kan. Jadi menurut papi itu apa itu? Ya, saya Papi berarti utang nyawa ini sama mami. oh iya, sangat berhutang nyawa sekali. Bukan lah. Iya. Dalam arti Artinya- saya uang pada waktu itu sudah nggak inget apa-apa. Apapun lagi ya. Nggak inget sama sekali. Jadi mungkin kalau buka mata sudah pindah alam. Oh, Iya. Sudah pindah alam. Tapi Tuhan Kadang-kadang- masih kasih Kadang kan kita kesempatan. gini, Pi, kalau kita merasakan sakit ya, Heeh. atau ada orang mungkin yang di bios total, kadang kan di dalam pikiran kan atau hati itu masih bisa berdoa gitu, rohnya itu tapi udah nggak sama sekali. Sama udah nggak sekali. sama bisa. sekali blank. Blank sama sekali. Nggak ada apa-apa lagi, cuma blank saja. Saya bilang begini sama menantu saya, tolong dilanjut khotbahnya gitu. Iya. Tapi karena materinya punya saya kan dia nggak bisa gitu. Iya. Terus saya bilang ya sudah, saya tak lanjut lagi. Saya tak sama jemaat karena jemaat sudah Iya. panik Worry, semua, iya. udah lari ke sini. Gitu. Tapi sudah dikasih tahu nggak kuat, jemaat sudah dikasih tahu gitu. Jadi saudara, ini satu peristiwa yang luar biasa menurut saya, karena ada juga seperti papi ini ya, yang teman sejawat lah bisa dibilang, mengalami stroke juga gitu loh, jadi belum sembuh sampai saat ini saudara ya. Kebetulan dia memang tidak memanggil nama Bapak Yahweh ya, dia tidak memanggil. Kalau nggak salah, mohon maaf nih Bi, umur papi berapa sekarang? Sekarang 65 menjelang 66. 66 saudara. Menjelang 66. 66 saudara. Iya. Menjelang 66. Jadi semua akibat stroke itu gara-gara ini ya Pi ya, apa namanya, kalau dibilang kuasa serangan roh jahat, Iya. nah itu gimana tuh? Saya katakan bukan dari roh jahat. Karena kalau roh jahat itu tidak bisa menjamah orang yang percaya Bapak Yahweh. Kalau itu dianggap serangan roh jahat, berarti apa yang dikatakan dokter itu bullshit semua. Seperti misalnya kurangnya olahraga. Bahkan tidak olahraga, saya tidak pernah olahraga sama sekali. Ya. Kemudian radiasi HP itu berarti 0. Jadi nggak masalah. Itu kalau memang dari setan. Dan yang ketiga, memang saya sendiri boleh dibilang punya gaya hidup yang nggak baik gitu. Iya, Saya HP-nya itu nggak pernah off gitu. Iya, benar. Sampai jam 2 pagi itu, waduh, terus saya buka terus gitu. Juga editing video segala untuk memperbaiki konten dan sebagainya. Saya selalu on terus. Ya, main sekarang kan jam 10 aja sudah disuruh tidur. Gitu. Karena dokternya juga mau warning kalau sampai Pak Lukas itu memiliki gaya hidup seperti dulu ya, siap-siap mati gitu. Gitu. Jadi sudah nggak main-main. Berarti- Dan juga tekanan darahnya perlu Bapak Ibu ketahui, saya pernah mengalami tekanan darah Tensi itu ya? tensi itu 250 Wow. terus 119. Tinggi sekali ya. Gitu. Makan apa waktu itu Pi? Kok sampai 250? Ya harusnya kan saya makan obat, tapi kan nggak makan obat, saya nggak mau.
gitu. Karena saya berpikir mosok saya harus makan obat terus. Tapi kata dokter obat tensi itu malah baik buat ginjal gitu. Iya, kata dokter ya. Kata dokter itu baik buat ginjal gitu. Maka sekarang saya minum terus untuk meningkatkan apa namanya imunitas, meningkatkan HB. Tadinya kan saya donor darah selalu ditolak. Oh ya, karena HB rendah. HB rendah. Nanti giliran HB tinggi, tekanan darahnya tinggi. Nggak bisa lah juga. Tapi kemarin saya cukup bisa lolos. Saya pas donor darah yang ke-66. Gitu. Apa nih pesan Papi sama yang masih muda? Kan sekarang anak-anak muda itu kayaknya hidupnya itu nggak bisa tanpa gadget. Ya. Semua kayaknya udah ketergantungan dengan gadget gitu. Ya, saya pesan anak-anak muda kurangi drastis. Kalau pakai katakanlah 100 itu yang apa namanya 30%. Jadi sangat dikurangi sekali. Karena saya memberitahu bahwa orang kena stroke itu luar biasa susahnya. Ya, susahnya luar biasa. Sekarang coba bayangkan, biasanya bisa seperti ini, bisa seperti itu, harus tiduran di kamar itu nggak nyaman sekali. Gitu. Nggak nyaman. Ini sekarang ini saya masuk yang ke kalau nggak salah sekitar 3 bulan apa ya? Iya, 3 bulan saya sudah sehat seperti ini. Iya, luar Gitu. biasa. Saya menghimbau kepada saudara-saudara juga jaga hubungan dengan keluarga, dengan teman, dengan siapa itu jangan terlalu malam. Ya itu saya salah itu udah nggak olahraga, omong terus sama orang kan saya menghormati ya. Pernah sekali waktu saya konseling dengan seseorang, mungkin ini konseling terpanjang. Iya. Saya konseling mulai jam 8 pagi. Itu selesai jam 6 sore. Wih. Bayangkan saudara, saya dengerin. Ya habis dia sudah jauh-jauh kemari, masa saya abaikan kan tidak baik. Gitu. Jadi saya layani dia, paling istirahatnya hanya untuk makan saja. Saya layani konseling. Gitu. Tapi sekarang saya bersyukur sejak sakit nggak ada yang konseling sama saya. Gitu. Dan saya bersyukurnya tidak mengalami penurunan dalam ingatan. Saya bersyukur di situ. Iya. Tapi kalau saya mengalami penurunan itu sudah tidak bisa khotbah. Iya. Gitu. Iya. Kalau saya lihat sih ini pembelaan dari Bapak Yahweh ini luar biasa ya sama Pak Lukas ya. Karena kenapa saya lihat begitu ya, Bapak Yahweh juga tidak mau berhutang. Ya, ada ayatnya dalam Mazmur. Karena saya lihat ya di Rumah Bahagia Papi itu memelihara beberapa orang-orang tua yang jompo Bapak Ibu, yang nggak punya rumah atau keluarga. Dan dari tadi pagi saya lihat juga di sini orang lalu lalang bisa makan sepuasnya ya. Memang ya ada yang dikerjakan di Keilat ya, karena memang ada ayatnya yang bekerja, kalau tidak bekerja jangan makan. Tapi saya lihat banyak orang-orang yang makan gitu ya. Jadi saya juga katakan, ya Bapak Yahweh, biarlah Engkau memberikan umur yang panjang, kami boleh sama-sama rapture, karena banyak yang harus diberi makan orang tuanya. Itu tadi doa saya di meja makan loh, banyak yang harus diberi makan. Jadi mengencounter ucapan-ucapan orang yang ada di luar sana, yang ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab, ataupun orang-orang yang pernah datang ke sini gitu ya, dan melihat sendiri bagaimana aktivitas di Kehilat ini, tapi saya juga bingung kenapa bisa keluar lagi konten yang negatif gitu ya. Saya percaya Bapak Yahweh sangat membela ya pekerjaannya di tempat ini. Saya percaya, saya hakul yakin. Jadi bagi kita semuanya ya, jika Abdi Elohim itu masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Elohim, ya baiknya Bapak Ibu sekalian itu ya punya rasa takut lah sedikit, rasa gentar terhadap Elohim. Malaikat pun ada gitu. Kalau salah bicara ya orang bisa kena tampar gitu ya. Gitu. Tapi saya melihat ya
waktu kejadian itu melalui video ya, video YouTube-nya Pak Lukas ya, dia dibopong, dibawa sampai sini, didoakan sampai sadar, dan kemudian saya tahu juga saya lagi ada di dalam satu peristiwa itu, jadi saya mau minta doain waktu itu sama Papi. Saya telepon nggak diangkat gitu kan, kok tumben ya, kok tumben, karena memang itu beliau selalu standby mengangkat telepon, tidak pernah. Kalau saya pribadi ya, 6 tahun kenal beliau, 6-7 tahun ya, saya telepon sekali, 2 kali tuh pasti diangkat gitu. Jadi ini kok hari ini enggak ya, ada apa ya, saya sempat begitu juga, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu ya, cuman yang saling mendoakan lah gitu ya. Jadi pada saat saya melihat itu semua, nyata sekali kuasa Bapak Yahweh itu bekerja gitu. Nggak main-main Bapak Ibu gitu. Karena apa, mata saya melihat sendiri orang lagi pelayanan nyanyi tiba-tiba jatuh keteplak gitu loh. Nggak ada yang bisa selamat. Kok ini orang tua ini selamat Bapak Ibu gitu. Jadi dia Bapak Yahweh itu membela pekerjaannya di tempat ini dan membela Papi Mami Lukas di tempat ini ya. Kita berdoa juga tadi, kita melihat kita sampai naik ke lantai 3,5 kehilat ya, orang baru sembuh stroke naik turun tangga. Sebenarnya tadi itu sedikit menyiksa kita ya. Tapi saya lihat gitu, saya buktikan dulu nih, ini orang tua benar nggak udah sembuh. Bisa naik turun tangga Bapak Ibu, bisa naik turun tangga, dan dia bersemangat sekali karena kita kunjungi gitu ya. Kami juga berterima kasih loh Pi. Iya. Tadi jujur ya, saya saksikan ya, tadinya kita ini udah nggak mau singgah di Ambarawa Bapak Ibu, di Magelang. Tapi saya dalam hati kecil saya cuma bisa berdoa gitu ya. Roh Kudus, saya pengen ke tempat Pak Lukas karena yang bawa mobil Ibu Mikana gitu kan. Saya nggak mau maksain orang untuk singgah. Lalu akhirnya, ya sudahlah. Kalau kita kan udah singgah nih di Ambarawa, kalau kita harus singgah lagi di Ambarawa, mending kita ke Magelang. Beliau ini dari mulut beliau sendiri. Akhirnya jadilah kami singgah di sini Bapak Ibu, mengunjungi, visitation, melihat ya keadaan daripada orang tua rohani kami di tempat ini gitu ya. Nah, terus Pi, kan kehilat lagi dibangun, ini bisa mempengaruhi pikiran juga nggak? Kalau pikiran saya enggak, karena saya hanya berpikir bahwa semua, kalau Tuhan sudah memulai pembangunan, pasti Dia akan menyelesaikan. Amin. Dengan caranya sendiri saya nggak tahu gitu. Karena bagaimanapun saya tetap percaya, apalagi saya kan berkali-kali ngajar hukum law of attraction. Ya, itu saya meyakini bukan cuman, ini buktikan ya, bukan cuman kehilat selesai, tapi saya sudah rencana itu kampung mau tak beli. Bisa jadi kampung mesianik. Haleluya. Kampung mesianik Bapak Ibu. Karena saya juga sudah ngomong sama orang-orang belakang situ. Ini kira-kira kalau rumahku tak beli bagaimana? Gitu. Ya dia bilang ya nggak apa-apa. Gitu. Ya nanti saya beli kalau saya ada berkat, saya bilang gitu. Amin. Dan saya yakin waktunya pasti akan sampai. Amin. Gitu. Saya ingin, kalau di Magelang ini kan ada namanya Borobudur. Ya. Borobudur menjadi pusat Buddha dunia. Iya. Ya kenapa tidak ada pusat mesianik dunia? Itu visi saya. Amin. Gitu. Dan saya tetap akan membuat kehilat itu menjadi kehilat terbaik dan terindah di dunia. Amin. Gitu. Ini luar biasa. Itu visinya, jadi mau buat kampung mesianik ya. Saya sendiri pada waktu mengalami stroke tuh mata saya kan sampai satu gini, nggak bisa gitu. Tapi saya bersyukur mata saya dua-duanya sudah bisa pulih. Oh, oke. Iya, luar biasa ya Papi ya. Oke. Kita berdoa ya, kalau misalnya nanti, saya sih percaya ya bahwa kesehatan fisik kita ini jauh lebih berharga lah ya Pia, dari semuanya itu ya. Kalau membeli tempat-tempat, bangunan-bangunan itu kan semuanya bakalan berlalu ya. Tapi Saya pada waktu mengalami stroke itu,
saya bisa jalan masuk ke rumah sakit bisa karena dipaksa sama ini suruh ke rumah sakit. Iya. Kamu hanya periksa saja, Oh periksa. iya. Tapi nggak taunya masuk ruang ICU. Mm-mm. Nah di rumah sakit itu mulai saya nggak bisa jalan. Oh. Kalau jalan tuh beratnya sakitnya tengah mati Mm-mm. gitu. Tapi saya bersyukur saya bisa sehat. Amin. Mata saya juga nggak istilah kayak gini satu gitu nggak, sudah Amin. bisa terbuka Iya. sebelah kiri gitu. Jadi Pak kan waktu udah ini Pi, udah sadar kan? Udah sadar. Hari berikutnya Papi masih di dalam tempat tidur tuh belum bisa jalan ya? Nggak bisa. Saya di rumah sakit itu 14 hari. Oh 14 hari. 14 hari satu minggu saya lupa itu. Oh. Gitu. Mm-mm. Itu saya betul. Oh ya 14 hari. 10 hari sih. Pulang aja. Kalau pulang mau apa coba? Aja kayak gitu harus pakai tongkat. Gitu. Tapi sekarang sudah nggak pakai tongkat. Saya sudah bisa kemana-mana, bisa naik motor. Gitu. Karena semua itu berkat doa-doa semua saudara semua. Amin. Dan kesukaan hati saya. Iya. Terus terang saja itu ketika mendapat kunjungan. Haleluya. Dengan tamu-tamu itu saya senang sekali. Iya. Iya, Memang senang itu dikunjungi. sifat saya dari dulu. Gitu. Tapi apa nggak repot Pi kalau Enggak, terima kunjungan? Apalagi Istri kayak saya kami juga kan? enggak gitu. Istri saya tuh senang kalau Ya, kedatangan apalagi kayak tamu. saya Tommy Kana makannya kuat. Enggak. Gitu. Saya mengatakan ya mau makan 10 kali juga boleh, enggak apa-apa kalau mau. Iya kan? Gitu. Karena saya senangnya bersosialisasi. Gitu. Karena Justru kalau disuguhkan nggak dimakan malah nah itu malah nggak nggak nyaman enak, nggak sekali. nyaman ya. Padahal udah disuguhkan, kita Tapi udah kalau senang gitu kan sudah makan, menyambut tamu. dimakan senangnya luar biasa. Iya. Gitu. Banyak kok tamu-tamu yang datang ke sini, ada yang dari Solo, ada yang dari Iya. mana-mana gitu pada datang ke sini. Gitu. Jadi kalau luar biasa. Jadi kalau Papi tuh ngadapin orang menghina, memfitnah itu gimana itu? Ya biar saja orang mau fitnah seperti apa. Toh jemaat di sini nggak terganggu kok. Orang mau fitnah saya sejahat apapun nggak terganggu. Mana ada jemaat yang keluar paling ngikuti ya ada satu itu karena mengikuti channel yang salah. Tapi jemaat di sini tenang saja kan. Saya kan duduk di sini aja bisa hanya hari Senin dan Kamis. Selewat hari itu saya nggak bisa sulit menerima tamu karena tiap hari otak saya mana besok khotbah. Karena khotbah saya kan beda dengan pendeta lain, Iya, gitu, iya. aneh-aneh, gitu. Jadi apa nih pesan Papi untuk seluruh gembala-gembala Kehilat? Ya pesan saya yang sungguh-sungguh seperti saya berpikir kalau misalnya saya mati, biarlah mati sisan dalam dunia pelayanan akan lebih baik. Rapture dong, Ya, Pi. iya, rapture. Tapi kalau harus mati karena stroke ya lebih baik gitu. Karena bagaimanapun pelayanan kita itu yang disebut mati syahid gitu. Iya, Pada martir. saat pelayanan gitu ya. Itu namanya martir Iya. gitu. Oh, daripada pelayanan malas-malas saya saja kalau ibadah 1 jam di muka saya sudah dikehilat. Filipi 1 ayat 21, hidup adalah hamasia dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Ya, kematian itu bagi saya nggak ada yang saya Iya. takuti. Wong saya sudah pasti Kita milik dapat Yeshua jaminan kok. Hamasia. Iya, Ya. Amin. gitu. Jadi sekarang Papi udah merasa normal lah ya. Merasa normal. Normal, sehat, energik. Haleluya, saudara. Ini Haleluya. kesaksian yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya karena saya tahu kita baru jumpa itu di tahun lalu bulan 8 ya. Fellowship ya Pi ya. Agustus. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata Januari Pak Lukas mengalami hal yang begitu menggentarkan ya. Dan juga beberapa gembala-gembala yang ada di Kehilat juga mengalami goncangan. Tetapi orang yang percaya Elohimnya adalah Elohim Yahweh Sebaot akan diluputkan dari Amin. setiap goncangan. Haleluya. Terima Haleluya. kasih banyak Pi kesaksiannya. Sama-sama. Haleluya. Bapak yang Tuhan memberkati berkati. Papi. Ya. Shalom Shalom, aleichem. shalom Shalom. aleichem. Shalom aleichem. Shalom. Satu lagi, Terima kasih. satu lagi Papi ya. Ya.
Jadi teman-teman, kita akan tanya, apakah Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri? Ya, Yeshua HaMashiach adalah Bapak Yahweh itu sendiri. Haleluya. Untuk bisa mendapatkan teologi ini gampang sekali. Bapak Yahweh itu kan Tuhan pencipta. Dia sendiri yang berjanji, aku akan mengadakan permusuhan dan seterusnya. Lah kalau ada pribadi lain, berarti Bapak Yahweh gagal dong Menyelamatkan umatnya. menyelamatkan manusia. Ya. Itu sebabnya Bapak Yahweh sendiri Yang datang. turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Amin. Itulah Yeshua HaMashiach. Makanya saya katakan Tritunggal itu salah. Bagaimana Tritunggal kok ada 3 pribadi jadi satu dan sebagainya. Saya katakan Bapak Yahweh mau jadi sejuta fenomena pun bisa. Amin. Oh, dia maha kuasa Yes, kok. benar. Apakah dengan sejuta fenomena itu berarti sejuta pribadi? Ya tidak, pribadinya satu. Amin. Wong namanya di dalam kitab Zakaria dikatakan Yahweh Ehad Oshemo Ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya. Amin. Amin. Yahweh dan Yeshua itu kalau dihitung pakai angka gematria itu sama. Amin. Sama nilainya. ya. Nilainya sama. Jadi saudara, Betul. terakhir nih karena udah berkaitan dengan nama. Yahusa dengan satu Yahuwah. lagi Yahua. Ya. Nah, ini kan Saya pernah diberitahu tentang nama Yehosua, Yahusa, ya, Yahu- kemudian Yahshua. Saya pertanyaannya gini, Anda percaya Yahshua itu tulisannya seperti apa? Ya. Nah, dia selalu menjawab Yod He Waw Sin Ayin. Ya. Saya bilang salah. Yod He itu dibaca Yah betul. Ya. Tapi kalau sudah dikasih Waw itu jadi Yahu. Sin Ayin jadi Sa. Jadi Yahusa. Jangan bilang Yahshua. Kalau Yahshua logikanya adalah Yod He Sin Wa Ayin. Tapi tidak ada dalam kitab suci. Gitu Ya. loh. Yasua itu tidak ada. Tapi Iya. kalau Yahusa Yahusa juga tidak Tidak ada. Karena apalagi nama orang kok Yah. Itu jelas tidak mungkin. Kalau Yah itu selalu di belakang. Yesaya, Yeremia, Abiyah itu selalu Yahnya di belakang. Kalau yang di depan itu Elkana, El Gibor dan sebagainya itu baru bisa. Ya, Gitu. jadi yang benar adalah Yeshua. Yeshua. Yeshua HaMashiach adalah Bapak Yahweh Yahweh sendiri. itu sendiri ya. Ya. Jadi dalam Alkitab tidak pernah diajarkan Tritunggal Ya, enggak pernah, Dan enggak kami ada. juga bukan saksi Yehua ya. Ya. Karena ada orang yang menuduh kami Mikana ini saksi Yehua, bukan. Justru saksi Yehua itu yang sama dengan Tritunggal. Karena saksi Yehua percaya kalau mereka masih mengucapkan Yesus ya, Yesus Iya. itu kan transliterasi ya. Yesus itu manusia, putra tunggal Allah Bapa, begitu pula Tritunggal. Tritunggal percaya Yesus itu putra tunggal Allah Bapa, tapi dia bukan Bapa. Jadi kami bukan saksi Yehua. Yang saksi Yehua itu sama dengan Tritunggal dan Mormon ya. Kami bukan saksi Yehua, biar kalian tahu teman-teman. Ya. Nah, kami ini pengikut Yeshua HaMashiach sejati yang dimana di Alkitab diajarkan bahwa Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Ya. Nah, Yahweh itulah yang datang ke dunia dalam wujud seperti manusia yang namanya Yeshua HaMashiach untuk menyelamatkan umatnya. Ya, Makanya dia menjadi Yeshua HaMashiach berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia Dia, itu siapa? kamu akan Bapa mati. Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Karena yang bisa mengampuni dosa, yang menghapus dosa, itu urusannya kepada Sang Pencipta. Dialah Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh itu sendiri. Haleluya. Ya. Nah, tentang nama Yesus, saya kasih tahu saudara. Mungkin nggak Miriam dengan Yosef yang adalah orang Ibrani anaknya punya nama Yunani? Iya. Nggak mungkin, pasti di Raja Batu itu. Apalagi nama Yesus itu kan Yunaninya penjajah, bagaimana? Nggak mungkin. Dan untuk alasan apapun, nama tidak bisa diganti, Amin. tidak bisa diubah. Iya, benar.
Kalau bilang apalah artinya sebuah nama, oke, saya tantang dengan ucapan itu. Anda punya sertifikat tanah nggak? Bagaimana kalau diganti namanya dengan nama saya, kamu yang nyimpan, saya yang bayar, adil kan? Ya tetap nggak bisa. Namanya ganti ya pemiliknya ganti. Itu. Nah, kenapa harus nama Yesua? Belum lagi harus dibaptis pembaruan, itu supaya kan ada ayat yang mengatakan apa yang kau ikat di bumi akan terikat di Samayim atau di sorga. Lah kalau kita belum dibaptis nanti kan di sana setannya akan berkata, kamu milik saya loh, karena kamu adalah dulu dibaptis dalam nama saya. Mateng nggak saudara? Iya, betul. Mateng itu jadi harus orang sekarang dibaptis. udah merasa dia sudah ada di dalam track yang benar, jadi dia masih ngomong dia kalau apa namanya, dia merasa dia sudah beribadah ya di tempat yang benar. Coba gitu ya. diskusi sama Elia Miron. Elia Miron itu belum pernah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu minimal 2 kali sampai selesai. Aduh, Masa kamu suruh kami belajar sama dia? Dia masih anak-anak, masih umur 21 ya kalau nggak salah ya. Benar. Jadi dia itu hanya membaca artikel, dia punya keberanian untuk khotbah sana sini. Tetapi mohon maaf bukan menjengkali. Kamu tanya beliau, dia sudah baca Alkitab enggak Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang minimal ada 3 kali ya. Jadi jangan kalian suruh kami belajar diskusi. Kalau diskusi, aku sudah pernah menjumpai si Elia Miron kan untuk memberitahu bahwa Tritunggal itu enggak sesuai Alkitab ya. Kalau dia kan menuduh saya bidat, dia tuduh saya bidat, dia sudah mengajari saya, enggak pernah. Elia Miron tidak pernah mengajari saya, justru saya yang datang menjumpai dia untuk mengajari dia, tapi dia enggak terima, dia semakin menjadi-jadi, bahkan menyebut Yesua itu Bapa, penghinaan katanya. Justru dia yang menghina, makanya kita doakan supaya anak ini bertobat ya, karena dia punya talenta yang dia punya kecerdasan, tapi secerdas apapun orang, kalau dia tidak diberikan karunia oleh Bapa di surga untuk mengenal dia dengan benar, nggak bisa gitu ya. Jadi makanya kita itu berdoa sungguh-sungguh supaya Bapak kita Yeshua HaMashiach memberikan hikmat kepada kita untuk mengenal dia dengan benar gitu. Kalau kamu tidak mengenal dia dengan benar, artinya kamu tidak mengenal siapa yang kamu sembah, yaitu Sang Pencipta itu. Nah, jadi kalau kalian itu mau mengenal siapa Yeshua HaMashiach ya, berdoalah sungguh-sungguh. Jangan juga berdasarkan kami, tapi berdoalah sungguh-sungguh kepada dia. Karena dia adalah hidup, maha hadir. Dan dia berjanji di Yeremia 29 ayat 12 sampai 14, barang siapa yang berseru kepadaku dia akan menjawab ya. Kalau kamu sungguh-sungguh berseru siapa itu Yeshua HaMashiach, pasti dia menjawab. Tuhan itu satu, betul. Yeshua HaMashiach itu dia satu-satunya Tuhan, Elohim dan Bapa, 2 Tesalonika 2:16 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kami ini bukan saksi Yehova, sekali lagi kami bukan saksi Yehova yang sama dengan Tritunggal, karena mereka nggak percaya Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Nah kalau kami percaya apa yang tertulis dalam Alkitab, firman Yahweh, bahwa Yahweh itu sendirilah yang datang ke dunia. Satu. Ya. Tuhannya satu. Tuhan kami Echad. satu, Echad. Salam satu Tuhan, Efesus 4 ayat 5 ya. Oke. Ada lagi Papi? Iya, saya hanya ingin menegaskan sekali lagi supaya jangan gampang mengatakan Tritunggal. Lah kalau Tritunggal, kalau pecah kongsi siapa nanti gabungnya sama siapa, kan aneh. Iya, Tuhannya gotong royong. Iya, nggak bisa seperti itu. Tidak ada Tuhan 3 ya. Ya, Iya. Tuhan nggak ada Yesus tiga, tadi nggak ada jangan 3 yang pribadi. No, dia hanya satu, Esa. Pribadinya satu. Esa. Iya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu di dalam nama Yeshua HaMashiach ya. Bapa Yahweh itu Yeshua HaMashiach itu sendiri. Iya. Oke? Amin. Ya, Amin. yang Haleluya. Tadi kuasanya Bapak Ibu ya. Jadi sekalipun Anda mengenal nama, Anda juga harus mengalami kuasa. Amin. Kalau keluarga di tempat ini, kehilat di tempat ini bisa mengalami kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, terutama kuasa diberi otoritas untuk membangun kehilat ya. Itu saudara hal yang luar biasa ya. Jadi yang terpenting itu adalah kita mengalami kuasa ya. Jadi tidak berhenti hanya sekedar nama, benar Nama kan? betul. Ya, kadang Masih banyak sekali. masih banyak ya. Iya. Ya, jadi itu gimana Pi kalau orang udah merasa dia tahu nama gitu, rupanya karakternya, hidupnya Kalau masih lihat channel saya, channel Lukas Sutrisno,
itu membahas banyak hal. Teknologi ya saya bahas, kemudian dunia alam roh ya saya bahas, kemudian dunia yang lain juga saya bahas. Jadi tidak selalu membahas tentang rohani, banyak sekali tentang hukum loa saya juga membahas gitu, atau law of attraction. Ini Papi sudah ada yang typing saksi Yehova ini, makanya Ya, kami bukan saksi Yehova, sekali lagi kami bukan saksi Kita Yehova. bukan saksi Yehova, Saksi Yehova itu Bapak yang Ibu. sama dengan Tritunggal, karena Tritunggal dan saksi Yehova sama-sama menyangkal bahwa Yesus Hamasiah bukan Bapa Yahweh. Mereka menyangkal itu. Maksudnya ya, saksi Yehova dengan Tritunggal itu samanya di mana mereka menyangkal bahwa Dan Yesus saksi Hamasiah adalah Yehova itu Bapa masih Yahweh. pemanggil nama Allah. Iya, Iya. saksi Kita Yehova sudah memanggil. tidak Bapak Ibu, Iya. ya. Iya, Tidak ada Allah itu sesembahan bangsa Arab. bangsa Quraisy, orang Quraisy, kaum Iya. Quraisy. Jadi banyak orang yang mengatakan, oh ini saksi Yehova. You tahu nggak saksi Yehova itu seperti apa? Iya. Wah nggak ngerti kok ngomong itu. Ya, benar. Benar, ya. Kalau saya dikatakan saksi Yehova, no, kami bukan saksi Yehova. Itu karena saksi Yehova itu masih percaya Tritunggal. Mereka bukan Tritunggal, tapi sama imannya dengan Tritunggal. Sama dengan dia, dan juga dia masih panggil nama sesembahan lain. Iya, mereka Kalau sama-sama kami menyembah tidak, gitu. sesembahan bangsa Arab yaitu Allah. Iya. Iya, itu. Kalau kami menyembah Elohimnya bangsa Israel yaitu Yahweh. Jadi Yahweh itulah Yesus Hamasiah itu sendiri. Iya, Gitu. iya. Wow, haleluya, haleluya. I love you. Ya, jadi Bapak tadi- Yahweh besem Yesus Haleluya, Hamasiah. amin. Jadi saya melihat kehilangan di tempat ini kan banyak sekali ya. Orang-orang tua, orang-orang yang punya dedikasi. Itu Papi gaji apa enggak sih? Mereka nggak saya gaji, tapi Oh, mereka itu hanya saya kasih persembahan kasih saja. Persembahan kasih. Tapi tidak berupa gaji karena mereka itu ingin melayani, Oh, ingin haleluya, melayani seperti haleluya. yang bersihin lantai itu. Mereka sendiri yang bentuk, saya nggak pernah perintah. Oh, langsung tahu kerjanya ya. Iya. Luar biasa. Terus mereka setelah selesai makan bareng di situ gitu. Tapi mereka ya nggak Nyaman sama Papi. Nyaman. Itu karena Apa saya ya? Nah itu kenapa mereka bisa nyaman? Ya, Apa karena- yang Papi lakukan gitu loh? Karena dari segi gaji, karena orang banyak kerja kan, saya mau upah gitu loh. Apa yang membuat karakter mereka ya? nyaman? Mm-mm. Karena saya tidak pernah membedakan mereka. Oke. Di sini tidak ada pendeta-pendetaan, nggak ada. Haleluya. Pokoknya kita pelayanan bersama, Iya. menunggu Yesua datang. Hanya itu Amin. saja. Amin. Itu. Tapi kalau masalah ini itu enggak, saya hanya punya teman, saya punya prinsip, kalau saya bisa membukakan pintu mobil orang kaya, saya juga bisa membukakan pintu mobil buat orang yang ekonominya rendah gitu. Amin. Tidak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan di Dan sini. kita sama di hadapan Yesus Hamasiah. Iya, gitu. Haleluya. Terima kasih. Luar Terima biasa kasih, ya. Papi. Iya, sama-sama. Kan nanti akan saya upload nih di YouTube. Iya. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu untuk kesembuhan daripada Pak Lukas dan Mami Lukas. Mari Bapak Ibu, siapapun kita yang sudah menyembah Bapak Yahweh dan Yesus Hamasiah, mau lintas organisasi apapun, kita tetap saling support Bapak Ibu. Ya, nggak usah ada iri-irian, ya nggak usah ada iri hati, penyakit hati ya. Kita itu semua sama di hadapan Bapak Yahweh. Hanya saja mungkin ya kita harus ada di dalam payung yang benar. Nah, sebagai kesaksian saya dahulu Bapak Ibu, 8 tahun yang lalu, kenapa saya berada di Kehilangan Pemulihan Indonesia? Karena saya berdoa. Saya tanya Roh Kudus, ya Bapak, siapa yang akan membapai saya? Siapa yang membapai kami? Itu harus ada Bapak Ibu, karena saya keluar dari gereja yang lama, kemudian percaya kepada Bapak Yahweh. Ini kan harus ada yang menuntun Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kalau Anda sudah ada nih di wadah, salah satu wadah yang membawa Anda datang sama Bapak Yahweh, percaya Yesus Masih, udah tetap di situ, gak usah kemana-mana lagi, ya kan? Karena saya tahu Bapak Ibu ada orang yang sudah tahu dia di dalam Bapak Yahweh, BCM Yesus Masih, udah karena ada ini dengan kembalinya di loncat sana, loncat sini gitu. Nah itu gimana, Pi? Pesan terakhir aja sebelum kita closing videonya. Ya, kalau saya memberikan saran,
agar tidak loncat sana, loncat sini, sehingga nggak bingung. Ya, nanti kalau loncat sana, loncat sini menjadi bingung, dan di air zaman ini kan banyak sekali pengajar sesat ya. Iya. Ada perjamuan kudus setiap hari, ada baptisan ngambang, ada yang perjamuan kudus campur darah, macam-macam gitu. Jadi harus menetapkan di mana kita beribadah, cari yang tepat gitu. Betul, amin. Dan puji Bapak Yahweh ya, wadah Keilat Pemulihan Indonesia ini adalah wadah yang Elohim Israel izinkan untuk bisa membawa Bapak Ibu kembali menyembah Tuhan yang sembah Abraham, Ishak, Yakub, dan juga kembali kepada Torah Bapak Yahweh. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Oke. Ya, Shalom, shalom, shalom. Ya, shalom alehem, shalom. Oke. Saudara Bapak Pi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan closing aja. Saya mau closing. Jangan kamu Kenapa, ngapain? tanyain lagi. Siapa tahu mereka ada tanya. Sorry. Iya. Ayo tanya lagi. Papi Ini mau loh. ini Lek. mungkin ada yang mau bertanya ini. Papi mau jawab. Mau. Oke. Naik. Pertanyaannya apa? Nih mau nanya kan. Selamat sore, selamat siang menjelang sore Bang Didi. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, bisa buka kamera dulu, Bang. Oh, nggak bisa. Wah, kalau begitu kita turunkan aja, nggak sungguh-sungguh kayaknya ini. Ya, naik ganti. Halo. Mabuk dia. Iya, aduh, mana jaringannya apa lagi nih? Jangan Mohon maaf ya, diturunkan. Hah? Jangan diturunkan. Kalau Tolong nggak jangan kalau nggak diturun. diturunkan, buka kameranya, Bang. Kamera. Nggak bisa, kameranya jelek. Oh, kalau gitu mohon maaf ya. Ya, kalau mau bertanya ini ada Papi Lukas, boleh nanya. Beliau itu sangat luar biasa ya pelayanannya. Ya, halo. Kalau mau buka, boleh. Selamat siang menjelang sore, Bang Tian. Iya, selamat siang menjelang sore Kak Mikana. Ini tadi saya tapping di bawah itu Kakak Mikana belum jawab. Jadi begini, yang Bisa buka dimaksud kamera Yesua dulu? ini, Bisa buka kamera dulu. izin ini lagi di tempat kerja Kak. Jadi ada sensornya. Jadi kalau suara nggak apa-apa. Saya hanya bertanya aja di situ. Jadi tolong pemahamannya. Ya. Apakah Yesua Masih yang Kakak sebutkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus apa gimana? Coba dulu jelasin. Apakah Yesus masih adalah Yesus Kristus katanya? Kalau kita mau lebih dalam, ada orang yang baru pertama pasti akan mengatakan itu salah nama. Tapi kalau kita telusuri, sebetulnya itu pribadi yang berbeda. Karena apa? Tidak mungkin dong orang Ibrani punya anak namanya Yunani. Nggak mungkin. Kalau orang Ibrani pasti punya nama, anaknya Ibrani. Sama seperti orang Batak. Punya nama juga anaknya pasti akan diberi nama Batak. Gitu. Jadi intinya bukan Yesua Masih yang kalian sembah-sembah itu, bukan Yesus Kristus. Bukan. Yeshua Hamasya. Kalau Iya, Yeshua kami Hamasya. tetap panggilnya Yeshua Hamasya. Berarti kalian ini si Mikana kemarin sebelum dia live, dia pernah kasih judulnya Tuhan Yesus Pencipta Langit dan Bumi. Sekarang dia berubah lagi. Jadi benarlah Elia Miron ini sama kakak Mikana ini memang Mikana ini baru sok tahu tentang Kristenan, padahal salah. Ya. Itu artinya gini, bukan sok tahu ya. Kamu berdoa setiap hari. Kamu berdoa kalau kamu sekarang masih memanggil Yesus Kristus, kamu berdoa gini. Tuhan berikan saya hikmat, bimbingan, karunia untuk mengenal Engkau dengan benar. Nah, aku selalu berdoa seperti itu setiap hari. Karena Yesus itu udah ada hibrid. Saya tanya, nama kamu siapa? Itu nama saya. Nama kamu siapa?
Itu nama saya Tian, nama saya. Tian, namamu Tian. Kalau saya panggil kamu Sitong, mau? Saya Tian, saya Iya, bukan kalau namanya itu. saya panggil kamu Tong, kan hampir mirip. Tian, ayah Sitong, ya, ada T-nya. Itu beda, saya bukan anak kecil lagi Mikana. Kamu ini dulu Nah, pertama itu lah. dia. Kamu itu pernah Itu dia, mengatakan makanya dengar Tuhan dulu, dengar Yesus dulu. itu sang pencipta langit dan bumi. Sekarang kamu itu berbeda lagi. Kamu ajaran dari mana ini? Mau aku kasih tahu kamu dulu live-nya itu temanya bukan begini, Tuhan Yesus sang pencipta. Sekarang dulu kamu Ya, makanya Yesus dengar. Kristus. Berarti kamu Yang dulu berarti barusan. pemahaman kamu salah dong. Jadi dulu kamu salah, ngakui aja. Iya, kalau dulu saya itu maksudnya tidak tahu ya, namanya saya abaikan karena dulu banyak orang bertanya sama saya, Mikana coba kamu cari tahu kenapa nama Tuhan kita bahasa Ibrani kan Yesua. Kenapa jadi Yesus? Nah, di situ dulu aku abaikan pertanyaan orang itu sama aku. Tetapi karena saya berdoa setiap hari, Tuhan, tolong berikan saya tuntunan bimbingan untuk mengenal Engkau dengan benar. Karena saya harus mengenal Dia dengan benar gitu ya. Nah, makanya tadi seperti kamu bilang namamu kan Tian. Kalau saya panggil kamu Sitong, kamu mau nggak? Kan kamu nggak mau. Nah, nama Tuhan kita dalam bahasa Ibrani kan Yesua. Yesua. Nah, kenapa jadi Yesus? Kamu tidak tahu kalau itu adalah hibrid. Hibrid itu artinya apa? Sudah penggabungan dewa Zeus ya ke Yunani ke Alkitab. Di mana datanya itu kamu bilang begitu? Loh. Kalau Dewa Zeus, di mana datanya? Sumbernya dari mana kamu bilang itu? Oke, nih. Kalau kita buka ya, di sini aja analisis teks di sini kalau kita buka di Bible Hub ya, kamu tahu nggak ini? Nih saya buka dulu yang ada namanya Yesus ya. Jangan bergantung pada Google, di mana data di dalam Alkitab. Nah, ini data gimana sih, kan kamu minta data. Ya saya kasih Saya data minta gimana data sih yang di kamu? dalam Alkitab. Kamu kan kepercayaannya Alkitab sama dengan saya. Coba buktikan di mana di situ. Ya makanya kamu dengar, kamu sudah nggak tahu tapi ngeyel. Kamu yang sok tahu, kamu itu tidak tahu apa-apa. Iya, terserah kamu nggak tahu, bilang nggak tahu apa-apa, tapi saya mau menyembah Tuhan Yesus HaMashiach dalam roh dan kebenaran. Ya, nih dengar ini ya, nih saya tunjukkan datanya sama kamu. Sama Elia Miron, kamu malu kamu dibuatnya. Kenapa sih si Eli aja yang ke bawah, si Eli itu nggak tahu apa-apa, dia anak. Bukan dia tidak tahu apa-apa, kamu yang tidak tahu apa-apa. Penilaian saya tentang kalian itu berbeda. Kamu Kamu tanya, itu berarti tanya kamu itu yang tidak konsisten, kamu itu yang berubah pemikiran. Dulu kamu Tuhan Yesus, kamu sembah Yesus. Saya mengenal kebenaran. Saya itu mengenal kebenaran. Sekarang Enggak, kamu dulu, mengatakan Yesus. jangan asal ngomong aja gitu loh. Kamu itu ngomong sembarangan gitu. Bukan saya bukan. Saya itu jujur, masih saya orang bertobat Kristen kepada juga. kebenaran. Ini Saya dengar, orang dengar dulu. Ini dengar, ya. Nih, saya tunjukkan ini bahasa aslinya ya. Mereka aja udah jujur. Biar kau tahu Yesus itu dari mana. Di Matius 1, nih. Matius 1, di sini kan ada kata Yesus kan? Nih, kalau kita buka analisis teksnya, di mana dia tar? Nih Yesus. Nih. Ini ya. Udah kau lihat? Part of speech non masculine, transliteration Yesus, pronunciation Yesus, ya kan, phonetic spelling Yesus, definition Jesus, meaning Jesus, the Greek form of Joshua, Jesus, son of Eliezer. Jadi simpelnya aja, biasa Surname Justus. Marganya adalah Justus. Makanya dengar dulu. Yesus itu di sini marganya adalah Justus. Itu anak dari Eli. Biar kamu tahu, itu sudah hibrid. Kalian merayakan Itu salahnya. Padahal Yesus berarti kalian itu. tidak merayakan kematian Yesus Kristus kalian. Saya tanya dulu. Kalian percaya Yesus itu disalib apa gimana? Ya kamu ini ya percayalah Yesus HaMashiach mati dan bangkit pada yang ketiga. Cuman namanya ini kau harus mengenal Disalib namanya apa enggak? benar. Yesus HaMashiach itu mati disalib apa gimana? Ya Yesus HaMashiach benar-benar disalib mati dan bangkit pada yang ketiga. Ya itu Yesus Kristus. Loh, Yesus Dari kemanusiaan HaMashiach. juga.
Aduh, kamu ini sih kenapa sih kamu malah belajar kayak si Elia nggak tahu apa-apa? Saya bukan Eli tidak itu- tahu apa-apa, Mikana. Dari Loh. dulu kamu tuh sebenarnya tidak Ini konsisten. sudah ada datanya saya kasih. Datanya ini Bukan saya di dalam kasih. Di Alkitab, sini kamu jangan cari itu Google. artinya adalah ya anak dari Eliezer. Sejak kapan Yesus anak Eliezer? Terus juga surname Justus, marga dari Justus. Itulah arti Yesus di dalam bahasa Yunani. Itu sudah penggabungan dari dewa Zeus. Yang saya tanya Makanya itu di Yesus dalam belakangnya. Alkitab. Yesus itu kan anak dari Yusuf dan Maria. Di mana kamu dapat Nama Yesua aslinya itu? itu, nama aslinya itu adalah Yeshua Jangan HaMashiach. bersandar pada Google, Mikana. Udah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kamu dikasih tahu ya teman-teman. Lebih bagus kalian berdoa setiap hari. Ya Bapa, berikan saya hikmat karunia untuk mengenal Engkau dengan benar. Kenapa di Indonesia ini tidak tahu namanya yang asli? Karena kalian baca terjemahan. Kalian tuh baca terjemahan, ya. Makanya kalian baca bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya itu namanya Yeshua HaMashiach. Di dalam namanya ada kuasa. Kamu dikasih tahu ngeyel. Beginilah orang-orang Kristen di Indonesia ini. Kenapa kalian kenapa kalian ngeyel? Kenapa kalian marah? Karena kalian tidak membaca bahasa aslinya. Ya. Nama Yeshua itu nama yang berkuasa. Cuma nama supaya kau tahu namanya. Kalau isinya kan betul. Kau bilang, jadi kau percaya enggak Yeshua itu mati dan bangkit? Loh, justru itu kami sangat percaya. Kalian itu menyembah sesembahan bangsa lain. Kalian sembah Allah lah. Udahlah dulu ya. Ini bukan waktunya untuk debat ini. Sekarang tadi mau apa? Udah dulu ya. Makasih ya. Kalian itu berdoa setiap hari ya. Tuhan, tolong bimbing saya siapakah namamu yang asli, siapakah engkau, ya berdoa gitu loh. Kamu itu kalau masih memakai kata Allah, yang kau sembah itu sesembahan bangsa lain, bangsa Arab. Ya, kita harus benar-benar menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri, sang pencipta langit dan bumi. Dia datang ke dunia menyelamatkan umatnya. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Makanya kalian baca terjemahan LAI, kalian nggak kenal nama Tuhan siapa. Yesaya 42 ayat 8 LAI begini. Akulah Tuhan, itulah namaku. Sejak kapan nama proper name itu Tuhan? Tuhan, ya di situ adalah Yahweh. Makanya di Filipi 2 ayat 11, kalian baca, kalau ILT3 menerjemahkannya, ya, ILT3 menerjemahkan, kalau sebenarnya itu yang benar adalah di Filipi 2. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yeshua HaMashiach adalah Yahweh bagi kemuliaan Elohim Bapa. Itulah sebenarnya yang benar, bahwa Yeshua HaMashiach adalah Yahweh, ya, segala kemuliaan bagi Elohim Bapa. Jadi kalian harus mengenal nama Tuhan kita dalam bahasa Ibrani itu, namanya Yeshua, gitu ya. Oke teman-teman, nanti kita live lagi. Sekian dulu pembelajaran. Berdoalah sungguh-sungguh siapa nama Tuhan kita yang benar ya. Kalian panggilnya selama ini kan Yesus Kristus. Tapi dalam bahasa Ibrani, Alkitab kita itu dari Israel, namanya adalah Yeshua HaMashiach. Panggil dia Yeshua HaMashiach. Di dalam namanya ada kuasa, ada keselamatan, ada penghapusan dosa, ya, ada pengharapan. Panggil namanya teman-teman ya, Kristen ya. Yeshua HaMashiach namanya. Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh sendiri. Haleluya. Amin. Belajar sama si